Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kembali lagi pemirsa semua, masih bersama saya Fajar. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat bagaimana rencana pembangunan MRT yang dinanti-nanti. Apakah tahun 2024 ini akan dibangun dan mulai terang pemirsa terkait dengan informasi ataupun yang dinantikan atau yang dicari oleh sebagian besar masyarakat Jabodetabek juga mengenai lanjutan MRT Lebak Bulus ini yang sedang kita saksikan. Dan untuk diketahui saja untuk pemirsa semua ya, sebenarnya dulu saya tinggal kurang lebih di sini sekitar 4 tahun lebih lah ya. Dan saya berada di belakang persis MRT ini. Jadi saya saksi sebelum pembangunan MRT ini jadi sampai dengan jadinya. Tapi sayangnya dulu saya belum menyelami di konten kreator pemirsa. Jadi saya tidak meliput, tidak mencari tahu tentang pembangunannya. Padahal sebenarnya posisi saya sangat dekat sekali dengan stasiun MRT Lebak Bulus. Nah pemirsa, di video ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat fakta-fakta terkini seputar rencana pembangunan 11 stasiun. Kalau Lebak Bulus ini dihitung maka ada 12 stasiun ya, untuk yang akan dibangun dengan rute Lebak Bulus hingga ke Tangerang Selatan. Nah, dari informasi fakta-fakta terkini yang beredar, ternyata masih belum fix pemirsa di 2024 ini apakah rute ini akan segera dibangun, karena membutuhkan investor, membutuhkan dana yang juga tidak sedikit. Dan kuncinya sekali lagi juga disampaikan, Kementerian Perhubungan sendiri sudah menyampaikan informasi terkini terkait dengan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat terkait dengan rute MRT Lebak Bulus yang menuju ke Tangerang Selatan. Jadi ternyata di tahun ini bisa dipastikan belum ada kejelasan akan dibangun. Namun pemirsa, semua itu tentunya apalagi di tahun ini juga tahunnya pemilihan ya. Tentunya semua orang berharap mungkin setelah pemilihan itu berakhir. Nah ini dia petanya pemirsa, 11 stasiun setelah Lebak Bulus, atau kalau Lebak Bulusnya dihitung adalah 12 stasiun MRT ya. Kita lihat dulu petanya pemirsa ya. Yang pertama ini ada stasiun UMJ, ini Muhammadiyah Jakarta ya. Lalu berikutnya ini ada stasiun UIN Syarif Hidayatullah, ini di Ciputat. Lanjut ke stasiun Pasar Ciputat pemirsa. Jadi direncanakan ada stasiun Pasar Ciputat. Lalu lanjut lagi ada stasiun Pondok Cabe. Nah ini Pondok Cabe ini berada tidak jauh dari Gaplek ya, dan juga tidak jauh dari gerbang tol Pamulang. Dan mudah-mudahan kalau memang nantinya akan dibangun MRT di sini, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu momentum untuk pelebaran yang ada di jalur RM Marta Dinata yang ada di sana pemirsa. Ya, mudah-mudahan ya, karena itu kita lihat dari petanya sendiri itu tidak jauh dari perempatan Gaplek. Di situ juga ada stasiun integrasi Terminal Pondok Cabe ya. Kalau kita saksikan nanti apakah nanti juga akan ada integrasi di sana. Jadi ada stasiun di dekat dengan Terminal Pondok Cabe. Lalu kalau kita geser lagi, itu ada stasiun Pamulang Barat. Nah, dari stasiun Pamulang Barat bergeser ada stasiun Pondok Benda. Ya, pemirsa, bisa disaksikan sendiri ada stasiun Pondok Benda. Setelah stasiun Pondok Benda ada stasiun Babakan. Lalu ada stasiun Puspitek. Lalu juga ada stasiun Rawabuntu yang mungkin ini juga akan
koneksi ya pemirsa ya. Karena di Rawabuntu juga ada stasiun rel kereta api. Dan terakhir itu ada di Tangerang Kota. Jadi direncanakan, inilah rencana rute yang akan dibangun. Nah, kalau di MRT ini bukan BPJT pemirsa ya, tapi ini BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah, ini juga BPTJ ini yang mengatur bagaimana perencanaan dari pelebaran yang ada di RM Marta Dinata. Makanya tadi saya katakan, dengan kita melihat peta yang tadi kita sudah sama-sama saksikan, di situ ada rencana stasiun Pondok Cabe yang tidak jauh dari Gaplek dan juga tidak jauh dari gerbang tol Pamulang. Tentunya kita berharap mudah-mudahan di titik tersebut ada pelebaran jalan ya, terutama di bagian area Gaplek itu di mana ada penyempitan tersebut pemirsa ya. Mudah-mudahan itu ada momentum yang diharapkan dengan adanya rencana MRT ini ikut juga dilebarkan. Jadi semuanya bisa senang juga ya. Yang senang dengan adanya transportasi massal ini, tentunya kita juga berharap nanti juga murah, mudah untuk diakses, dan juga untuk yang lainnya yang masih menggunakan transportasi darat, baik itu juga tidak jauh dari Pondok Cabe. Sebenarnya di situ juga ada Transjakarta. Di situ ada bis Transjakarta. Selain juga ada juga tadi sudah ditampilkan ada stasiun integrasi dari terminal Pondok Cabe. Begitu pemirsa. Nah, direncanakan memang tahun ini belum ada kepastian, belum ada gongnya. Jadi di tahun ini kita masih sepertinya rada sulit pemirsa ya untuk bisa menyampaikan bahwa misalkan tahun ini pasti dibangun. Maka kita nantikan saja. Tentunya semuanya, saya dan juga mungkin pemirsa berharap di tahun ini stasiun MRT ya, 11 stasiun setelah Lebak Bulus ini yang menuju ke Tangsel mudah-mudahan bisa segera digarap. Dan tentunya sepertinya sih memang kalau melihat dari timeline yang sudah ada nih, ini kita sepertinya harus menunggu pelaksanaan dari pemilihan atau pilkada ya, karena dalam waktu dekat tidak terlalu jauh lagi. Ini bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, tidak lama lagi kita akan melaksanakan pilkada. Dan mungkin memang sepertinya mau tidak mau kita harus menunggu momen pilkada ini selesai, dan mudah-mudahan rute ini bisa segera dilaksanakan. Setuju nggak nih pemirsa semua ya? Ini adalah view MRT yang juga saat ini sedang melintas pemirsa. Dan memang kalau berdasarkan view kali ini itu penumpangnya sudah banyak sekali, baik di Lebak Bulus, di Fatmawati dan seterusnya ya. Karena ini yang sudah aktif menuju ke pusat kota, itu semua sudah mulai tinggi sekali. Jadi kalau tidak naik dari MRT Lebak Bulus ya, berdasarkan tulisan-tulisan dari pengguna rutin MRT ini, itu bisa dibilang susah untuk mendapatkan tempat duduk pemirsa. Coba benar atau tidak, tuliskan di kolom komentar. Dan di Lebak Bulus ini sudah ada koneksi ya pemirsa. Ada koneksi yang terhubung langsung dengan salah satu pusat pembelanjaan. Jadi bisa kita saksikan ini adalah jembatan penghubungnya ya. Dan ini dilewati oleh beberapa pengguna MRT. Jadi ada yang bisa tetap lewat bawah, ada juga yang sudah bisa langsung koneksi melalui jembatan yang berada di atas. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa semua. Jadi itulah fakta-fakta terkini yang disampaikan dari Kementerian Perhubungan atau BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Mudah-mudahan rencana ini bisa segera terselesaikan atau bisa segera disampaikan mengenai rencana pembangunannya. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.